customer service yang bagus. Kalau untuk retailnya nih, barang lengkap, tempat oke, tempatnya accessible, itu kan yang penting-penting ya. Harga mungkin belakangan orang bakal mikir sih kalau misalnya udah service lo udah bagus. Sebenarnya yang lu push itu bukannya omset, bukan, maksudnya gimana ya, kayak bukan cuan Ya. tapi sebenarnya yang lu push itu adalah traffic lu, yang traffic lu itu yang menandain orang. Halo fans, ketemu lagi ya di Afi Talks barengan gue Romadal. Kita hari ini akan berbincang bersama seseorang, Mr. Jason. Langsung aja sebelah sini. Ini dia Mr. Jason. Halo semuanya, gue Jason. Gue sekarang bisnis gue namanya Kubik Vape. Dulu mungkin orang kenal gue sebagai Jason dari Geek Vape. Gue lagi merintis bisnis baru nih. Semoga bisa di welcome sama semuanya. Oke, Kubik tuh basisnya di mana? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Iya, kita di Jakarta Timur. Berarti itu toko retail, Toko retail. distribusi juga. Distribusi gue kebetulan cuma megang satu barang ini aja. Apa namanya? Ini namanya Nevox. Nevox. Filin. Ya, Nevox Filin. Yes. Ya, itu bukannya vape supply ya? Dulu ya, gue jadi ini mau cerita dari mana nih? Bebas, enaknya lo. Oke, jadi sebelumnya ya gue kerja di Geek Vape. Gue resign tahun lalu karena pandemi ya. Jadi mau nggak mau gue harus cari solusi Ya. gimana supaya bisa bertahan. Gue waktu itu bikin online. Oke. Supplies. Oke, vape supplies itu berarti waktu itu online tuh. Online aja, karena gue waktu itu kebingungan mau mikir nama apa nih gitu kan. Ya udah paling direct ya udah Vape Supplies. Gue bikin logonya segala macam. Udah awal-awal gue mulai basic banget sih, kayak lumayan panik ya gue karena sehari itu kadang nggak jual apa-apa. Oke, Terus ya habis namanya itu, merintis ya kan? Iya, mulai dari nol lagi jadi basically. Kadang sehari cuma satu coil. Oke. Itu gue bingung kan, ini buat gue living cost gue di Indonesia gimana gitu kan. Ya mau nggak mau gue ya mencoba lagi, ngepus lagi gue belajar dari banyak orang ya. Salah satunya yang berjasa mungkin Adit. Ya, Di Preva. Dia ada ngajarin gue cara-cara untuk gimana caranya mendevelop ini loh online. Oke. Dari situ gue ya Tuhan dulu gue Berjalan. Akhirnya pelan-pelan dari satu order, dua order, lama-lama jadi average, jadi naik lah, lumayan stabil. Gue mulai berani buka brand baru. Jujur pertamanya ada stigma tuh kalau online itu tuh bisnis yang gimana ya, kalau di industri vape ini kan kayak kurang dihargain ya, kayak kesannya tuh kayak ngancurin harga atau apa gitu kan. Oke, mungkin Menurut ada yang lu berpikir begitu. Oke, kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gua enggak, online itu justru booster. Oke. Karena berpikirnya harus ekosistem, jangan cuma berpikirnya perusahaan. Kalau secara ekosistem dia akan memenuhi kebutuhan banyak orang dong. Di saat toko-toko terdekat dia tidak punya stoknya, di online ada, dia bisa beli dan memenuhi kebutuhan dia. Oke. Karena balik lagi, kenapa produk itu dibuat adalah untuk memenuhi kebutuhan vapor, kan gitu kan? Betul. Berarti kan itu menyelamatkan, membantu mereka, jadi solusi buat mereka, jadi nggak salah. Tapi jujur kalau buat gua ngerasa value-nya nggak ada di situ. Value Untuk dalam sekarang arti? ini, long term. Karena kita kalau namanya online di Indonesia nggak tahu kenapa ya, gua ngerasa online itu dikuasai oleh marketplace. Jadi kayak misalnya Tokopedia, Shopee, dan yang lain-lain misalnya. Kenapa sih website sendiri itu nggak jalan di Indonesia? Karena belum ada. Karena memang orang Indonesia tidak terbiasa dengan website, mereka terbiasa belanja itu harus chatting dulu. Betul. Itu menurut research, menurut data. Tapi kan website bisa dikasih chat platform. Bisa, betul. Betul. Tapi Kenapa? seberapa responsif customer care-nya atau Betul. service-nya dan lain Betul. sebagainya. Sebenarnya kan artinya bisa kita ngebikin online store sendiri dengan chat customer service kita yang baik. Maksudnya yang balas sama aja kayak kita misalnya balas chat di Tokped kan. Kenapa nggak aplikasi sekalian daripada website? Ini cuma perihal aja kayak contoh aja kayak misalnya website. Ya, nggak habis cuma di website doang, masih bisa aplikasi juga ya. Maksud gua adalah kenapa orang-orang di Indonesia ini masih belum biasa. Contohnya aja kayak misalnya Kaskus, kenapa sih masih sampai sekarang ini masih lumayan Rame ya? Karena emang orang-orang Indonesia kayaknya stigmanya orang dia udah PW di satu tempat, dia maunya di situ. Oke. Betul nggak? Kalau menurut lu? Oke, betul. Tetapi sebenarnya bisa begini juga. Karena jujur ngomong, kalau kita ngomong vape packer secara retail, kalau kita ngomongin divisi online, 80% omset gue adalah dari direct WhatsApp. Oke. Sekali buka laptop,
ya gue sering story di Vapehackers, bukan gue, tim gue sering story di Vapehackers, sekali buka laptop 300 chat, 250 chat, kayak begitu. Jadi kenapa itu bisa terbangun? Karena itu fondasi yang dibangun selama bertahun-tahun. Sekalipun pada saat pandemi retail kita meningkat omset 280%. Why? Karena kita menyiapkan fondasinya dan kita tahu culture orang Indonesia suka belanjanya melalui chat. Dan itu yang kita bangun bertahun-tahun. Karena bertempur di marketplace yang menang hanya yang suka banding harga. Itu udah pasti. Belum lagi program dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah kita yang kalau kalian bisa beradaptasi dengan situasinya, harusnya kalian bisa survive dengan itu. Karena culture-nya setiap negara berbeda. Ketika kita ngomong Amerika, orang akan belanja lewat website. Ketika kita ngomong Indonesia, mereka belanja lewat marketplace. Atau sebenarnya apakah marketplace yang jadi jawaban? Enggak juga. Karena tidak semua orang punya komplit Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli dan lain-lain. Tapi intinya mereka suka chat dulu, baru belanja. Itu kan poinnya. Nah itulah yang membuat gue berpikir gimana caranya traffic ini bisa gue arahkan kepada WhatsApp online, di mana WhatsApp online ini yang akan menjadi sarana online utamanya dan terbukti dia menjadi 80% dari omset online-nya. Gitu. Itulah yang kalau versinya gue sebagai Vapehackers nih retail gitu. Gue malah belajar banyak dari lu sekarang. Dan ini gue pelajari bukan karena gue pintar, gue belajar dari sebuah buku yang judulnya Jago Jualan Online. Jadi gue juga belajar dari buku dan gue belajar dari orang-orang dari berbagai industri lain yang melihat dan membangun usahanya. Berarti Indonesia kalau lo mau main online kayak gini. Ya itulah fungsinya belajar, banyakin baca buku, dengerin cerita orang lain, banyakin nonton Avi Talks. Sip, berarti ya tadi yang kita bahas, balik kita tadi tadi kan kita lagi membahas tentang kenapa gue berpindah dari Vape Supplies, gue bikin brand baru. Namanya Kubik, karena yang tadi masalahnya itu adalah ya stigma orang-orang terhadap Tokopedia sebenarnya. Tokopedia yang ini ya, Tokopedia yang price war. Karena lu nggak mungkin kayak lu jualan di situ tanpa lu ngikutin harga. Gitu kan. Orang yang kalau misalnya toko lu di sini, kalau misalnya ngecek toko sana kan malas kan orang. Ini kan dia cuman buka tab baru udah kelihatan kan harga kita berbeda gitu kan. Nah, tapi ada juga untungnya orang-orang yang waktu belanja dia nggak mau belanja yang paling murah karena dia ngerasa curiga sama barang yang terlalu murah. Itu orang-orang berkelas biasanya ya akan beli harganya yang meyakinkan. Nah makanya kenapa waktu itu pas gue mulai bisnis Vape Supplies ini, gue maksimalin di deskripsi yang jelas. Satu, gimana cara kita ngebangun trust. Karena kan satu problem orang belanja online itu kan adalah trust sebenarnya. Kenapa orang ngandelin chat? Karena itu untuk minimalisir ini. Iya betul. Dia pengen lihat foto barangnya. Betul. Penjualan terjadi bukan karena hal lain, tetapi karena trust. Trust. Nah trust itu gue waktu itu mikir kenapa sih vape di Indonesia ini vape itu kebanyakan orang dari segi foto, dari segi apa itu semuanya ngasal semua. Sangat sedikit yang punya tim buat bikin mockupan desain. Nah makanya waktu itu gua kebetulan background gue juga desain, waktu itu gua yang desain sendiri supaya ngelakuin dan nanti gimana kelihatan supaya lebih proper, lebih trustworthy. Kita gampangnya kita ngeliat Instagram berapa banyak sih dari Instagram toko vape misalnya yang ketika kita baru buka aja halamannya udah kelihatan gila ini kelas men. Ya kan? Sedikit kan? Atau nggak usah berkelas deh, tapi paling nggak konsepnya jelas, arahnya jelas gitu. Itu aja udah jarang banget kita lihat. Dan itu seharusnya menjadi jati diri dari setiap brand owner. Nah itu tujuan gue waktu itu membangun Vape Supplies adalah gue pengen bikin toko online yang trustworthy dengan harga yang terjangkau. Toko online yang trustworthy dengan harga yang terjangkau. Tapi ini dulu ya, kayak apa visi gue yang pertama itu sebenarnya short term, karena kenapa ini defensif? Karena gue posisi waktu itu dari kerja, dari ada passive income, tiba-tiba gue nggak ada masukan kan? Ya zona nyaman lo keluar dari zona nyaman. Otomatis gue mau ke situ reflect ini kita ya. Kita langsung mau defensif, mau main supaya ya at least gue bisa create cash flow. End goal gue adalah untuk supaya gue bisa bikin brand ke depannya. Kenapa gue mulai dari sini? Karena ini yang menurut gue waktu itu dari zaman pandemi. Karena gue mulai waktu itu pas banget pandemi ya. Tahun lalu di April, pas lagi lockdown ya kalau nggak salah ya. Mulai PSBB ya. Jadi mau nggak mau gue harus berjuang di situ untuk dapetin revenue, dan revenue itu gue baru sambil mikir untuk kedepannya. Alhasil sekarang ini gue ngebikin Kubik. Karena kenapa gue nggak mau ada hubungannya
vision gue yang lama ini yang cuma jangka pendek, gue nggak mau ini ke bawah-bawah sampai ke depannya. Oke. Jadi gue nganggep Berarti- sekarang gue mau start something new nih. Ya, di something new ini visi apa yang lo bawa supaya bisa long term? Gue pingin sebenarnya ini hampir visi, mungkin bisa dibilang visi semua orang. Gue pingin nyiptain customer service yang bagus. Kalau untuk retailnya nih, Ya, untuk retail itu udah gua, pasti semua. ya Betul. customer service yang bagus, barang lengkap, tempat oke, tempatnya accessible, itu kan yang penting ya. Harga mungkin belakangan orang bakal mikir sih kalau misalnya udah service lo udah bagus. Betul banget. Karena Betul banget. itu yang gue terapin sekarang ini. Gue bisa ngeliat sekarang ini, ya mungkin sekarang gue baru buka toko, jadi gue masih ada diskon promo. Cuman yang gue sadar itu kenapa ya orang ini yang datang itu nggak pernah nanyain diskon, malahan dia kayak pas terakhir pas mau bayar baru dia dikasih tau bahwa ini ada diskon sini. Oh oke. Gitu kayak mereka malah jadi ada plus point menurut gue. Jadi kayak lu kayak beyond expectation orang. Cuman servisnya berarti udah oke. Maksudnya orang ini udah mau return sekarang ini untuk toko Gue boleh bantu jawab ya? boleh. Orang-orang yang hunting diskon, dia cuma akan datang ke toko-toko yang emang terkenal muka diskon, Oke. ya kan? Tapi orang-orang yang tidak, memang dia bukan pencari diskon, bukan orang-orang, ya mereka orang-orang yang memang kelasnya beda lah, pola pikirnya berbeda. Dia memang mencari sesuai kebutuhan dia nggak peduli itu diskon atau enggak. Dan apa sebenarnya trust yang tadi dibilang sama Jason adalah begini, gue sama dia bro, mau orang lain jual beda gobang, gue beli sama dia. Kenapa? Because he's my bro. Itu banget yang harus dimilikin sama si toko-toko retail sekarang, daripada lu pusing liatin Instagram toko tetangga. Itu banget yang lo harus bawa sama customer lu adalah bro gue adalah bro lu. Either besok dia mau banding harga 50%, gue tetap beli sama lu. Why? Gue bro lu. Itu banget yang harus dimiliki sama toko-toko retail. Lanjut Pak. Sebenarnya nih, gue pernah tahu kayak apa. Tadinya pas lo invite mau ngomong apa, gue kan sempat ngomong juga. Ya, gue ngomongin apa ya? Baru banget mulai gitu kan. Jadi Lo baru memulai yang baru, tapi kan lo muka lama sebenarnya. ya, cuman kemarin nih ada yang pernah bilang juga ke gue, ke Kevin ini, Ronaldo. Ya Kevin Ronaldo, dia bilang gue bener juga. Dia bilang ya, lo harus keluar lagi soal kayak apa, lo harus kenalin diri lo sebagai ya lo yang sekarang. Exactly, yes. Gitu kan. Yes. Ya gue datang sekarang, cuman jujur gue masih pengalaman gue terhadap retail, gue masih belajar sih ya. Dan nggak ada yang salah gitu. Kita juga yang nonton, meskipun misalnya lu berasa lu senior, kita selalu belajar ketika kita ngobrol sama siapapun. Yes. Iya, termasuk gue ngobrol sama Jason, gue pasti pulang dapet sesuatu, kan gitu. Kayaknya gue yang lebih banyak belajar nih hari ini. Enggak lah, setiap orang pasti dapat sesuatu ketika kita cicat satu dengan yang lain. Siap. Terus kita ngelihatnya visi ke depannya sebenarnya, kalau lu tadi bilang end goals di dalam si toko retail. Tapi kalau gue boleh ngomong, mimpi terliar lu di dunia vape sebenarnya aiming utama lu, end goals lu, big picture lu at the end of the day nanti supposed to be like what? Oke, gue punya mimpi satu sebenarnya, simple. Gue pengen punya pabrik yang bikin brand produk device. Karena knowledge gue, background gue semuanya dari device, Yes. dari desain, segala macam lah di situ ya. Ya. Cuman waktu itu pemikiran gue simpelnya apa? Karena kalau lu mau bikin pabrik, Indian pabrik ini bergantung dari distribusi. Ya. Distribusi mau ngambil berapa ya lu bikin berapa, bener nggak? Ya, create on demand. Betul kan? Ya. Distribusi ini tergantung ngambil berapa kuantitinya. Tergantung dari retail. Betul. Retail tergantung dari End user. betul. Kenapa gue mulai dari retail sekarang? Karena gue pengen lebih dalam lagi mengerti apa sih sebenarnya yang dipinginin dari end user gitu loh. Betul. Yang dibutuhin sekarang ini apa? Gue setuju banget. Itu dan juga gue sekali lagi gue pengen kayak gue tuh pengen ngelaksanain sesuatu yang dalam scope gue ya, yang bisa gue lakuin. Walaupun gue dulu waktu itu di brand posisinya, gue dealingnya sama distri, gue merasa ya skill gue belum nyampe, ya jujur aja. Kadang kita mesti jujur sama diri kita sendiri ya, kayak apa, lo kalau belum ready ya jangan nyemplung situ gitu. Iya, betul. Kenapa Lo gua- harus bermain sesuai kapasitas. Betul. Lo boleh berpikir besar tapi memulai sesuai dengan kapasitas. Betul. Nah waktu itu pas gue resign dari Divek, gue sempat ditawarin sama beberapa company. Ada yang nawarin, oke
oke, kita bikin retail 100 toko, maunya bikin dalam tahun ini nih, yang akhirnya nggak kejadian. Gue waktu itu sempat mikir, karena kenapa waktu itu ya gue mikir ya sebenarnya buka bisnis atau kerja sama orang itu tergantung gengsi lu sih sebenarnya. Sebenarnya kalau gengsi lu itu dibuang, sebenarnya lu mikir lebih logis aja, kayak sama-sama kok semuanya Indian make money and you have your own vision, kayak bisa di-execute gitu kan. Tidak semua orang harus jadi pengusaha juga. Betul. Cuman waktu itu gue kurang setelah mikir beberapa hari, gue waktu itu decide untuk tidak join karena gue mikir vision gue beda. Ya, gue pengen one step at a time, gue pengen ngertiin dulu nih retail ini, sisi retail ini ada banyak banget kan, itu retail is art gitu kan. Ada sisi manajemennya, ada sisi pemilihan barangnya, ada sisi money management juga di situ. Promotionnya, marketing, create value-nya, service segala macam itu semua menurut gue yang perlu gue pelajarin dulu untuk fundamental kalau gue mau bikin brand. Betul. Gitu. Jadi kenapa gue lari ke retail lagi? Karena ya satu itu adalah yang kapasitas gue. Sejujurnya gue di situ. Jadi yang gue bisa lakuin dan gue bisa belajar. Walaupun pelan, gue lebih percaya bisnis itu grow one step every day daripada 20 step one day and then later on you crash. Betul, karena lu perlu fondasi. Betul, karena jadi makanya kenapa gue grow-nya, kalau menurut gue lu mulai dari basic, lu mulai dari yang fundamental. Betul, nah gue momentum can win the game, tapi fundamental win the competition. Betul, gue mulai dari step-step yang baby step yang menurut gue bisa memproses dalam otak gue sendiri gitu. Tetapi jangan sampai mindsetnya juga gue mau mulainya kecil aja, gue kalem-kalem, gue bangun fondasi, tapi lu kehilangan speed. Betul, kita tetap butuh gitu. Lu perlu speed dan ini apa namanya, sebenarnya target lu itu mau kemana, dan itu apa yang lu lakuin tiap hari itu harus mempengaruhi ke mendekati itu kalau menurut gua. Oke. Itu adalah arahnya big picture tadi, pabrik, device dan lain sebagainya. Jujur gua kemarin ini belajar juga dari lu ya, kayak apa kemarin sales gua pernah kesini kan ya, Mike sama Angga ya, dia ada bahas ke gua tentang pas lagi push barang ini. Dia kan ngobrol-ngobrol, dia ada kasih masukan ke gua juga, dia bilang Romedal dia distrik, cuman dia megang cuman barang-barang sendiri aja. Iya, prinsipal jatuhnya. Iya. Jadi ya itu yang gue lakuin sekarang sebenarnya. Gue juga ada ngelisi juga barang ini, cuman khusus barang-barang yang gue bisa trust sama value-nya barang ini, dan gue bisa pegang janji-janji gue itu gue bisa pegang juga gitu. Exactly. Karena gue nggak mau kayak jual barang berantakan gitu. Gue berpikirnya cuma sesederhana ini. Gue produsen, gue retail. Gue menyontek dari banyak industri lah. Gue lihat industri minuman, kosmetik dan lain sebagainya. Kalau gue produsen, gue perlu retail untuk posisi direct sellingnya menjadi project percontohan dari barang yang gue jual. Itu automatically pasti dibutuhkan. Dari sisi produsen, kenapa gue tidak mengambil ranahnya distributor? Kenapa? Karena gini, kalau gue dari di produsen jualan sampai ke retail, distributor gue makan apa lama-lama? Itu yang gue jaga. Gue kepengen porsi gue di sini, distributor gue happy, toko retail juga happy, end user juga happy, ekosistemnya balance. Itu yang gue jaga. Makanya gue no offense ke siapapun, kalau buat gue bermainnya begitu. Karena kan ada juga yang produsen sekaligus distributor, sekaligus retail, sekaligus semuanya lah. Ada juga yang begitu. Tapi paradigmanya yang gue pengen sampaikan adalah yang kayak tadi itu loh. Yang penting menjaga ekosistemnya tetap balance. Karena kalau lo nggak berpikir tentang balancing ekosistemnya, industri ini nggak bisa lama, termasuk juga usaha lo nggak bisa lama. Kalau kita berpikir untuk long term, ya harus gitu. Sama tadi soal big picture yang pengen banget gue sampaikan, gue sebenarnya sangat berharap pengusaha-pengusaha vape di Indonesia ini otaknya bisa lebih liar lagi sebenarnya. Karena tanpa goals-goals yang liar itu industri kita sulit untuk berkembang. Yes. Kalau yang berpikir besarnya cuma satu, jiwa kompetitif tidak akan terlahir. Dan kita butuh kompetisi. Kompetisi di mana? Di ranah yang berkelas, di ranah yang sangat tinggi, di ranah yang kasta tertinggi, yang susah. Bukan kompetisi di ranah yang ecek-ecek. Itu yang akan membuat industri ini besar. Berapa banyak pengusaha vape di Indonesia yang mimpi punya tower misalnya, punya kapal pesiar, jet pribadi, pulau pribadi. Kita ngomong dari si bisnis, berapa banyak yang kepengen punya ekspansi sampai gue pengen punya pabrik di SEA ada 2 negara, di UK ada 1, di mana.
Berapa banyak yang berpikir bahwa oh one day gue bakal wake up setiap hari di pagi hari dan gue naik helikopter gue dan gue akan ke kantor gue, mendarat di helipad gue dan bertemu dengan semua karyawan gue, menginspirasi mereka, nge-booster dan lain sebagainya. Berapa banyak pengusaha Indonesia yang bekerja di vape hari ini yang punya mimpi sampai segitunya? Bisa dihitung pakai jari, bahkan mungkin ya gue gak tahu deh, mungkin gak ada, gue gak tahu. Tapi kalau sampai pengusaha vape Indonesia bisa memiliki visinya sampai segitunya dan banyaknya seperti itu, industri ini akan semakin kompetitif. Dan kompetitif itu akan membawa industri ini juga semakin besar. Otomatis valuasi dari industrinya dan perusahaan dan cash flow yang di dalamnya akan sangat luar biasa gede. Di saat hari ini, di saat industri ini masih baby, kita udah perlu visi itu, menurut gua gitu. Yes. Terus sebenarnya ya mindset ya, balik lagi ya. Ya, visi dan Visi. mindset kita, pemikiran kita, apakah kita mau cuma stuck di sini aja atau kita ada future goal yang lebih ini kan? Karena ketika kita tidak punya visi yang jelas, badan lo nggak kemana-mana, lo seperti zombie. Betul. Hidup seperti zombie itu nggak enak. Lihat ada daging baru lari, kalau nggak ada Ya. daging dia cuma jalan nggak jelas. Kita nggak bisa hidup kayak begitu. Kita harus always have a goals. Ketika itu tercapai pun lo harus upgrade lagi goals lo. Betul. Karena setiap goals lo menghasilkan sesuatu, toh akan menginspirasi banyak orang dan menjadi saluran berkat buat banyak orang. Ya dong, karena lo tidak akan besar. Kalau lo besar berarti mungkin karyawan lo 10.000 orang. Lo jadi saluran berkat buat 10.000 orang. Ya menurut gua gitu. Jadi mimpinya mesti gede. Setuju bro. Big picture-nya harus gede. Nah gua rasa gue cuman ada satu pertanyaan aja ke lo. Ini kan regulasi baru, 100 mili hilang. Terus cara hitung per mili di kemasan yang open ataupun close, dalam artian botol ataupun ya cartridge dan disposable. Apa yang pengen lo sampein atau menurut lo gimana gitu dengan regulasi yang ada sekarang dari posisi lo? Oke, jujur ya, gue mungkin kurang gitu paham juga tentang ini. Gue ngerti dikit-dikit, ya nggak bisa dibilang gue ngerti banget. Cuma kalau dilihat dari segi bisnis yang gue banyak denger sih, kalau misalnya liquid lebih terkontrol kayak dikit ininya ya, volumenya, ya otomatis dari retail bakal lebih bangkit karena orang bakal lebih Traffic regular. lebih ada. Traffic lebih ada. Nah itu yang paling ultimate penting di dalam suatu toko kan. Ya. Sebenarnya yang lu push itu bukannya omset, bukan, maksudnya gimana ya? Kayak bukan cuan. Ya. Tapi sebenarnya yang lu push itu adalah traffic lu, yang traffic lu itu yang menandain orang itu Bener banget, kayak bener dia masih ke toko lu gitu kan. Yes, yang lu lihat jangan omsetnya doang berapa, trafficnya yang lebih penting daripada nilai omsetnya. Betul. Karena traffic itu, Karena omset semu. iya, omset itu benar-benar cuma linear, cuma lu ngomongin duit. Iya. Lu ngambil barang berapa, lu jual berapa. Gue lebih percaya di traffic, karena kalau ketika traffic lu naik, ya jelas lo ada value. Betul. Lo menjual apapun di situ. Yes. Nah itu tergantung next step lo, gimana cara jualan lo, barang lo apa yang lo mau push ke customer udah setia sama lo. Ya tetap, tapi lo masih jaga apa namanya omongan lo, kayak ya lo ngomong A ya lo harus jaga prinsip lo A. Masih jaga, Betul. jangan sampai mereka kecewa juga. Gitu kan. Yes. Cuman yang paling penting adalah traffic. Yes. Jadi aiming for traffic kayaknya Ya, regulasinya jadi- sekarang cukup mensupport ke arah traffic ya. Lumayan mensupport kalau menurut gua. Oke. Berarti Semoga ya. Tahu. Pasti sih, menurut Pasti gua ya? pasti sih. Karena ketika regulasinya diketok, semua akan bergerak ke arah yang sama, otomatis dia akan tercipta. Ya dong, dan kalau kita udah ngomong data 60 sama 100, otomatis traffic balik akan lebih cepat di 60. Yes. Kemudian daya beli misalnya manusia yang sedang dalam recovery karena masa pandemi secara finansial, mereka bisa membeli sesuatu dengan harga yang lebih affordable. Jadi seharusnya memang ini menjadi sebuah solusi sebetulnya. Meskipun harga cukainya dikenakannya naik. Satu hal lagi nih, satu hal lagi yang pengen gue tanya. Kan modal otomatis naik gara-gara cukai naik. Lo lebih berpikir untuk membebankan itu ke customer atau mendingan dapurnya si prinsipal atau produsen aja yang nampung? Sebenarnya harusnya sih ditanggung bersama ya kayak gitu ya. Kalau dari sisi gue, cuman mungkin ini pemikiran gue ya. Karena satu, lu kalau namanya lu berbisnis ya lu udah siap take responsibility juga. Dan lu nggak bisa ngebebanin satu hal kayak ke customer atau ke ini. Dari sisi kayak di distribusi dan ini udah pasti semuanya ke-cut semua. Kalau menurut gua, dan itu yang bakal healthy kalau menurut gua. Nggak bisa cuman pabrik, nggak bisa cuman distri, nggak bisa cuman toko yang ini, nggak bisa cuman retail yang dibebanin.
Jadi mungkin dengan adanya kita semua kena bebannya dikit-dikit, ya itu mungkin lebih bisa ngebangun ini ya, kayak apa, stabilitas di ekonomi ini gitu. Orang jadi lebih nggak berasa, maksudnya kan ngeluarin, kalau dibanding kayak misalnya lo bebanin semua ke customer kan dia berasa yang tadi beli liquid berapa jadi berapa. Nah makanya kalau gue berasumsi vape jangan dikenakan. Yang dikenakan ya udah dari atas sampai ke jalur distribusinya aja. Jadi produsennya atau prinsipalnya distributor, super distributor, sub distri sama retailnya aja. Inilah yang saling berbagi bebannya. Tapi vape jangan. Nah, cuman ini create new problem, artinya kan otomatis liquid harganya naik. Kalau kuantitinya cuma segitu-segitu aja, artinya kan bisnis ini liquid harganya naik, maksudnya kalau dibebankannya cuma di sini kan berarti harga liquid kan naik. Kan nggak kayak end user. Misal 60 mili 130.000. Yes. Kenaikan cukai kurang lebih Rp5.000. Oke, yang itu yang mau masuk. Ya. Apa dibebannya sampai tahap retail, harga tetap 130. Margin ini rame-rame aja. Ya, tetap Vapersnya jangan, kesian dong. Betul. Vapersnya. Nah, itu tetap sama sih sebenarnya, kayak apa? Anggap sekarang vaper berapa 1 juta orang misalnya. Dan udah shrinking. Oke, misalnya gimana cara kita nanti itu kita omongin di topik lain lah. Maksudnya vaper kita anggap 1 juta orang. Liquid yang dibikin misalnya berapa, misalnya 100.000 botol, misalnya dikonsum oleh 1 juta orang ini. Sekarang omset semua berarti bukan omset, berarti ininya ya, profitnya turun semua dong. Tapi sangat kecil dong. Oke, nah ini yang tadi gua mau tanya sama lu sebenarnya. Sangat kecil. Naiknya ini berapa banyak sih gitu? 5.000 ton. Sebetulnya bahkan kalau dia tidak PKP itu cuma nggak sampai 4.000. Udah kalau gitu berarti kalau menurut gue itu sangat logis, nggak terlalu besar ya. Betul, bahkan kalau gue pribadi, gue bebankan ke gue tidak bebankan ke distri, tidak ke retail, gue bebankan ke gue. Oke, karena yang gue dengar itu naiknya 12% kalau nggak salah. Pokoknya intinya itu kan, tapi kan yang itu dari cukai doang. Oke. Tidak dari ya kalau cuma segitu sih kalau menurut gue dampaknya nggak terlalu ini ya. Karena yang harus diingat, yang gue juga bahas di episode sebelumnya, ketika perusahaan rokok cukainya naik, otomatis harga jual mereka akan naik. Tetapi di vape kita bisa tidak naik. Kalau rokoknya naik, vape tidak naik, akan semakin besar possibility untuk orang bisa beralih ke vape. Betul. Jadi solusi kan, vape kan menawarkan sesuatu yang better, dan dia melihat harganya juga better, more affordable, dan mereka akan lebih berani mencoba. Dengan kondisi finansial mereka masih recovery. Kalau bicaranya soal ekosistem lagi nih, gue selalu ngomongnya ekosistem, semua kan harus balance. Gue akan lebih memilih ini lebih bijak daripada ketika membebankan kepada customer. Gitu. Ya kan? Iya betul. Bener kan? Kalau kita bicara soal industri loh, kita jangan berkaca soal cuan perusahaan sendiri, enggak. Kita ngomongin industri. Gitu. Gue juga, menurut gue juga gitu. Setuju berarti lo ya? Jangan dibebanin ke customer lah kalau perusahaan cuman apa? Yes. Nggak gede kok. Yes. Ya kan? Iya. Ya harusnya bisa ditanggung bersama gitu sama kita. Betul. Gedein. Yang penting itu sekarang ini kan kita kan lagi menggarap gimana caranya kita membuka market baru, kayak mengenalkan vape ini ke orang-orang yang tadinya nggak vape. Itu sih menurut gue. Dan itu yang udah lama hilang. Jadi kita tuh memang harus jadi duta-duta vape lagi. Ingat gak sih zaman lu pertama kali nge-vape terus lu ngeracunin teman-teman lu biar pada nge-vape? Itu tuh yang hilang di Indonesia. Itu yang harus kita lakukan lagi. Itu banget. Supportlah komunitas-komunitas yang ada sekarang, dan tolong komunitas yang disupport juga betul-betul bergerak seperti komunitas yang pada saat zaman gue 2013 dulu, komunitas tuh 2014 2015 tuh kita tuh benar-benar yang real community gitu. Jadi bukan cuman kayak orang lagi kopdar, tapi benar-benar valuable banget setiap kali kita ketemu. Dan dari komunitas lo orang juga akan menambah banyak koneksi, banyak teman dan lain sebagainya, yang mungkin usahanya sepatu atau apa, lo orang akan ketemu channel yang makin banyak kan, itu akan menguntungkan juga kalau misalnya buat dari sisi pengusaha misalnya. Menambah teman selalu nambah rezeki. Ya kurang lebih kayak gitu. Ya anyway, waktu misalkan kita, thank you banget buat Jason. Sukses terus buat Kubik. Instagramnya nanti ada tulisannya di bawah. Kalian bisa bisa tahu lebih banyak nanti tentang Kubik. Silahkan mampir ke Instagramnya. Terus juga Nevox Filin, ini produknya mereka. Ini juga dijual di gue promosi toko gue itu kan. Tapi ini emang kita juga jual karena ini barang juga enak gitu. Sukses, Sen. Sampai ketemu lagi. Thank you banget buat waktunya.
Salam olahraga. Salam satu uang. Oke teman-teman ya, jangan lupa buat like, share, reshare atau apapun itu yang bisa kalian lakukan demi kebaikan industri vape Indonesia. Jangan lupa berbuat kebaikan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.